Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Privanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 6? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, karena dengan kondisi yang sehat tentunya kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk membahas materi dan juga soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 6 ya, jilid 6B, tema 4, globalisasi. Dan untuk kesempatan kali ini kita masih di subtema 1, pembelajaran yang kelima. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya, baik itu di Bu Pena 6A sampai dengan 6B, kali ini bisa dilihat di playlist Bu Pena kelas 6. Oke adik-adik, langsung saja ya kita ke pembelajaran 5 di tema 4 subtema 1. Ini ada di halaman 20. Ya, halaman 20. Di sini dimulai dengan muatan IPS tentang kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang budaya ya. Negara anggota ASEAN berarti negara-negara di kawasan Asia Tenggara ya. Nah, di sini kita akan melihat contoh bentuk kerjasama ya dalam bidang budaya ya. Ini tentunya kerjasama yang terjalin antar negara anggota ASEAN juga terjadi dalam bidang budaya ya. Jadi setiap negara memiliki kebudayaan masing-masing. Nah, kebudayaan tersebut menjadi ciri khas suatu negara yang membedakan dengan negara lain lah. Nih, bentuk kerjasama dalam bidang budaya adalah sebagai berikut ini tadi ya. Contoh kerjasamanya dalam bidang budaya itu di sini disebutkan ada 7. Yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara-negara di ASEAN. Kemudian yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Yang keempat, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang kelima, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Yang keenam, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang budayaan dan kesenian. Yang ketujuh, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN ya, termasuk Indonesia sendiri ya, tentunya memiliki kebudayaan yang beragam. Salah satunya yaitu batik. Nah, di sini ada artikel ya. Jadi artikel tentang kerjasama budaya dalam kegiatan membatik. Jadi ini saya baca, setelah bacaan ini nanti ada soal yang terkait dengan bacaan ini. Oke ya, judulnya kerjasama dalam kegiatan membatik. Tiap negara di ASEAN memiliki budaya yang beragam. Setiap corak budaya tersebut mencerminkan ciri khas kebudayaan negara masing-masing. Hal ini menciptakan perbedaan kebudayaan antar negara anggota ASEAN. Perbedaan tersebut mendorong negara-negara ASEAN untuk menjalin kerjasama melalui budaya, salah satunya dengan membatik. Ya, nah ini. Batik merupakan kebudayaan yang menjadi warisan bangsa Indonesia. Batik juga merupakan kebudayaan asli Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia memiliki corak batik yang berbeda. Keberagaman corak batik ini kemudian dikenalkan pemerintah dalam kegiatan pelatihan membatik yang diikuti oleh 9 seniman dari negara anggota ASEAN. Negara-negara yang mengikuti pelatihan antara lain Kamboja, Vietnam, Thailand, dan juga Laos. Para seniman tersebut merupakan penerima beasiswa seni dan budaya Indonesia yang telah mengikuti program pelatihan membatik di Sleman, Yogyakarta. Karya ke-9 seniman ini dipamerkan di Museum Konferensi Asia Afrika atau KAA di Bandung. Setiap seniman menghasilkan 5 karya seni batik. Setiap batik memiliki corak khas negaranya. Seperti karya seniman asal Thailand yang memiliki corak gajah yang sesuai dengan ciri khas negaranya. Pemberian beasiswa tersebut merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam komunitas ASEAN. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan diplomatik dan persahabatan antar seniman dan masyarakat anggota ASEAN ya, diambil dari ekonomikompas.com ya.
diakses tanggal 25 Mei 2018 dengan penyesuaian. Oke, sekarang kita ke Ayo Berlatih ya. Nomor 1, kebudayaan apa yang dimanfaatkan dalam kerjasama ASEAN pada teks di atas? Nah tadi kebudayaan membatik ya, atau kebudayaan batik di sini sudah saya tuliskan. Untuk nomor 1 jawabannya itu kebudayaan batik ya. Kemudian soal nomor 2, bagaimana bentuk kerjasama dalam bidang budaya pada teks di atas? Nah, bentuk kerjasamanya seperti apa? Ini ya, dengan pemberian beasiswa kepada 9 seniman dari negara anggota ASEAN tadi ya. Jadi diberikan beasiswa, kemudian mereka membuat batik yang melambangkan ciri khas negara masing-masing. Nomor 3, berdasarkan teks di atas, apa peran Indonesia dalam kerjasama dalam bidang budaya di ASEAN? Jelaskan. Nah, kerjasamanya yaitu memperkenalkan budaya batik kepada negara anggota ASEAN. Itu nomor 3. Lanjut ke nomor 4, apakah kamu bangga dengan keberagaman budaya di Indonesia? Jelaskan alasanmu. Nah, tentulah bangga ya adik-adik. Nah, ini saya tuliskan ya, karena Indonesia memiliki banyak sekali budaya yang beragam, di mana setiap budaya memiliki keunikan serta ciri khas yang dapat mengundang masyarakat mancanegara. Itu untuk nomor 4 ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, nomor 5. Bagaimana wujud kebanggaanmu terhadap batik Indonesia? Nah, wujud kebanggaannya dengan membeli produk batik ya dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita bangga ya dengan produk Indonesia ya, terutama batik tadi. Kemudian nomor selanjutnya ada di halaman 22 ya adik-adik sekalian, nomor 6 ya. Nomor 6 di sini ya. Setiap wilayah memiliki budaya masing-masing, begitupun dengan wilayah sekitarmu. Pertanyaan yang A, apa kebudayaan yang ada di lingkungan sekitarmu? Kemudian yang B, apakah kamu bangga dengan kebudayaan tersebut? Yang C, apa peranmu dalam melestarikan kebudayaan tersebut? Dan yang D, apa manfaat yang kamu peroleh jika kebudayaan tersebut dikenal hingga Asia Tenggara? Nah, kebetulan kebudayaan di lingkungan sekitar sini juga ada batik ya adik-adik sekalian, maka di sini saya tuliskan yaitu membatik. Sama ya. Kemudian yang B tadi, apakah kamu bangga dengan kebudayaan tersebut? Jawabannya ya, saya bangga. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa peranmu dalam melestarikan kebudayaan tersebut? Nah, yaitu dengan mempelajari cara membuat batik dan mengenalkan batik kepada generasi penerus ya, misalnya kepada adik-adik kelas, mungkin kepada saudara-saudara yang belum kenal ya, serta bisa juga mengenalkan bahkan sampai mancanegara, karena sekarang eranya udah digital, jadi lebih mudah ya, kita tidak harus keluar negeri, cukup kita upload di internet atau kita jadikan status di sosial media, itu juga bisa dikenal oleh orang banyak. Lanjut kita ke soal yang D, apa manfaat yang kamu peroleh jika kebudayaan tersebut dikenal hingga Asia Tenggara? Manfaatnya apa kira-kira adik-adik sekalian ya? Jadi manfaatnya dengan cara mempelajari manfaatnya yang ini ya, yang D ya. Ya, yang D manfaatnya tadi yaitu batik akan dikenal sampai mancanegara. Kemudian yang kedua, batik akan dipakai lebih banyak orang. Kemudian yang ketiga, produksi batik akan berkembang. Ya, itu ya. Kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nah, ini langsung saya isi di sini ya. Lengkapilah tabel berikut dengan bentuk kerjasama dalam bidang kebudayaan beserta manfaatnya bagi Indonesia. Oke, jadi ini bentuk kerjasama serta manfaatnya ya. Ini bentuk kerjasama saya tuliskan. Yang pertama, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai iptek ya. Manfaatnya agar iptek di negara-negara anggota ASEAN semakin maju. Kemudian bentuk kerjasama yang kedua, kerjasama dalam meningkatkan sumber daya manusia. Manfaatnya agar memiliki daya saing dunia. Kemudian bentuk kerjasama yang ketiga yaitu mengenalkan budaya khas tiap negara. Manfaatnya
meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Itu adik-adik sekalian ya. Sekarang kita lanjut ke muatan SBDP ya. Muatan SBDP ya, di sini masih di pembelajaran 5 ya. Ini tentang cara membuat poster ya. Bagaimana cara membuat poster. Nah, salah satu bentuk reklame itu adalah poster ya. Ini contohnya. Poster tentang himbauan melestarikan tari tradisional ya. Ini ada beberapa tarian tradisional ya, ada tari merak, kemudian tari piring ya. Ini kemudian kalau poster selain gambar juga dikasih tulisan, ayo kita lestarikan tari tradisional. Nah, ini ada macam-macam poster serta ciri-ciri poster ya adik-adik sekalian ya, bisa dibaca sendiri ya dari buku adik-adik semua masing-masing ya. Oke, kemudian di sini ada keterampilan kinerja praktek. Ini diminta untuk membuat rancangan poster mencintai produk Indonesia ya. Itu tadi. Misalnya bisa juga ya adik-adik di sini digambarkan batik atau mungkin tarian tradisional atau apa ya, ini contohnya. Kemudian dituliskan ayo kita lestarikan tari tradisional. Kalau misalnya adik-adik mau di sini digambar batik ya, berarti ayo lestarikan batik di Indonesia gitu ya. Itu adik-adik sekalian ya untuk pendamping pembelajaran 5. Untuk pembelajaran 6 di subtema 1, tema 4 akan kita bahas di video berikutnya. Jadi tetap ikuti terus di channel YouTube Rivanista. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.